Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Oke. Sahabat pelaku pengadaan dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Mister Musang PBJ Channel. Bersama saya, Cak Mustafa. Dan saya, Cak Rangga. Oke. Oke, baik Cak, kita diskusi lagi terkait dengan proses identifikasi kebutuhan. Di video sebelumnya kan kita sudah bahas tentang identifikasi kebutuhan barang dan pekerjaan konstruksi. Ya, oke. Hari ini tentang gimana kalau kita bahas tentang ini, identifikasi kebutuhan untuk jasa lainnya? Ya sebenarnya sih nggak setuju ya, cuman ya kayaknya sampean siapnya materi itu ya udah lanjut. Acur cu. Oke, jasa lainnya. Kan sudah barang sudah, kerjaan konstruksi sudah, kan ada 4 ya. Ya, oke. Itu jasa lainnya belum, konsultan juga belum, kan gitu. Siap. Jadi jasa lainnya. Contohnya apa sih Cak jasa lainnya kalau di tempat sampean? Jasa lainnya contoh nih, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin rata-rata hampir di semua OPD ya Cak ya. Contohnya cleaning service. Contohnya lagi outsourcing keamanan. Contoh lagi outsourcing front desk. Ngerti front desk Kak? Front desk. Ya. Apa front desk? Meja depan. Nah, meja depannya meja. Petugas front desk itu petugas yang ditaruh di paling depan OPD, yang nyambut tamu secara langsung, Mas, yang melayani. Oh, lobby lah ya, lobby. Ya, lobby, menerima tamu, suruh mengisi daftar hadir, mengarahkan tamu harus kemana, itu diistilahkan petugas front desk. Nah, meja yang ada di paling depan kantor lah, Cak. Jadi ditaruhnya dekat pintu gerbang, ya. Panas loh, Cak. Panas ya. Iya. Gawe payung, oke. Nah, itu penyusunan identifikasi kebutuhan untuk jasa lainnya gimana, Cak? Formnya mirip kayak barang atau gimana ya? Kalau form sih mirip barang sih, Cak. Sama, enggak beda. Cuman memang PPK itu, Cak, harus membuat identifikasi kebutuhan untuk jasa lainnya di tahun anggaran berikutnya. Itu dibuat pada tahun anggaran berjalan nih ya. Misalkan jadi, untuk 2021 nih, kan kontrak jasa lainnya itu dimulai Januari, berakhir 31 Desember. Berarti untuk 2021 berarti harus dibuat di tahun 2020, Cak. Itu. Berarti sekarang inilah ya buatnya ya kalau untuk tahun depan? Iya, harus sekarang. Karena harusnya ini sudah proses tender, Cak. Kalau untuk yang berkontrak Januari harus tender di ini tuh. Jadi begitu terima ini Cak, nota kesepahaman tentang Raperda atau KUA PPAS itu disetujui dan ditangani, harusnya sudah diumumkan langsung diadakan tender atau tender ya. Proses pemilihannya harus segera dilakukan gitu. Oke. Kalau gitu saya pamit dulu, Cak. Mau menyusun identifikasi kebutuhan. Oh, kurang enggak, Cak? Loh kan saya bukan PPK. Oh, bukan. Tapi kan nyatanya bantu PPK. Ya itu diam-diam aja lah. Memang kan hashtagnya sekarang bantu PPK. Oh iya betul. Ya, asal PPK-nya nggak nakal ya, Cak. Nah, itu yang ditakutin, Cak. Kalau kasus kayak OTT kemarin kan PPK kalau yang ditangkap. Iya, kan niatnya kita bantu. Tahu-tahu, oh itu sudah dibantu ini si A kok. Kan gitu. Musang kok. Ya. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan inilah, Cak. Mudah-mudahan jangan menimpa kita ya, Cak ya. Iya, kalau kata Su itu cari kesalahannya. Cari keserakahannya. Ya, karena ya itu ironisnya PBJ di negara kita, Cak. Yang dikejar kesalahannya, bukan keserakahannya. Iki, yen wong tua omongannya benar.
Ojo ngomong tua, kan nggak enak. Oh, dewasa. Senior, Dewasa. senior. Nah, dewasa. Lek dewasa koyo wis piye ngono. Hobi nonton film dewasa. Iku awakmu. Oke, lanjut. Ada hal yang spesifik nggak kalau identifikasi kebutuhan jasa lainnya, Cak? Ada sih, Cak. Jadi ini kalau jasa lainnya itu, Cak, kesesuaian kebutuhannya itu juga harus ditetapkan, ya. Harus diidentifikasi. Terus fungsi dan manfaatnya juga harus diidentifikasi sejak awal, ya. Dibuat di perencanaan. Terus dengan adanya pekerjaan jasa lainnya ini, target yang diharapkan itu apa? Itu juga harus sudah ditetapkan. Kayak yang meja depan tadi ya, targetnya apa gitu. Front desk. Ngerti mau apa, Cak? The name is effort. Gitu. Namanya terus, juga usaha. Terus waktu pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya itu kapan? Tapi kan, Cak, tapi kalau kayak cleaning service itu kan rutin ya sifatnya. Iya, sifatnya rutin memang. Itu bisa juga, itu kekhususan juga ya? Itu kekhususan. Sebetulnya gini, Cak, kalau untuk pekerjaan seperti cleaning, jasa outsourcing itu kan bersifat rutin sama dari tahun ke tahun ya, Cak, ya. Ya. Itu mestinya bisa dilakukan ini kontrak bersyarat, Cak. Jadi sekali tender untuk pekerjaan 3 tahun mendatang itu juga bisa. Artinya PPK itu tidak disusah-susahkan oleh ini pekerjaan persiapan pengadaannya, ya. Ya cukup sekali untuk 3 tahun mendatang. Harusnya begitu sih kekhususannya. Jadi biar tidak dari tahun ke tahun PPK membuat dokumen persiapan pengadaan. Terus Pokja dari tahun ke tahun selalu nenderkan paket pekerjaan yang sama. Iya. Ya kan gitu ya. Jadi nggak sibuk tender ya? Nggak sibuk tender. Nanti nggak sempat sepedahan ya? Nggak sempat mancing juga. Sampai niki mancing terus. Sampai niki mancing terus PR nggak beres-beres. Ojo banter-banter enak besu. Oke, jadi itu hal-hal yang spesifik ya dari jasa lainnya ya? Iya, betul, Cak. Oke, formnya mirip dengan identifikasi kebutuhan barang ya? Ya, itu bisa juga gini, Cak. Sebetulnya jasa lainnya kayak cleaning itu bisa juga dengan kontrak perorangan. Artinya itu pengadaannya dengan badan penyedia perorangan. Itu juga boleh. Itu, Cak. Tidak harus dengan badan usaha. Artinya nanti PPK berkontrak dengan para petugas cleaningnya, ya. Itu lebih optimal. Artinya bisa optimasi anggaran, ya. Jadi tidak ada lagi manajemen fee. Artinya nggak ada lagi McLaren ya. Nah, McLaren nggak ada. Mudeng nggak, Cak? Mudeng nggak apa yang tak omong no? Ini. Ya wes mudah-mudahan otak genap. Mari ngopi susu. Nah, Cak, ada contohnya nggak kalau formulir perencanaan pengadaan? Oke. Kalau sampean butuh contohnya. Yang tentang ini ya, jasa lainnya ya. Oh, yang perencanaan pengadaan ya. Oke, share ya, kan, Cak. Tentang apa ini? Tentang apa? Contoh ini, misalkan pengadaan Prondes dulu lah, Prondes, misal. Prondes. Oke. Bentar. Mana, Cak? Share screen-nya? Oh ya. Oke. Kurang besar, Cak, kurang besar. Gedein. Senengamu gede, Cak? Ya, enggak juga sih. Lek gede-gede kelempokan. Impok. Nah, iki baru jelas. Nah, ini kata ya, Cak? Jelas ya? Jelas. Nah, ini misalkan gini, ini formulir perencanaan pengadaan yang saya contohkan pekerjaan front desk nih, Cak. Misalkan kalau perangkat daerah jelas lah ya. Suatu OPD, programnya apa, kegiatannya apa, outputnya tentunya apa diisi. Terus ini ya nama barang jasanya, berarti kan outsourcing ya barang jasanya, berupa jasa outsourcing. Ya. Terus kriteria pelaku usaha, kecil atau non kecil. Ini menentukannya dari mana? Nah, ini menentukan kecil atau non kecil di Perpres itu, Cak, di pasal 65 itu sudah ditetapkan.
bahwa sampai dengan 2,5 miliar itu diperuntukkan bagi usaha mikro kecil ya. Tuh. Oke. Pagu berdasarkan pagu anggarannya ya Cak ya. Ya. Sampai dengan 2,5 miliar berarti diperuntukkan kecil. Tapi bukan berarti di bawah 2,5 miliar nggak boleh kecil ya. Terhadap pekerjaan yang secara teknis tidak dapat dilakukan oleh usaha kecil, boleh non kecil ya. Itu. Oke, Jelas ya. siap. Ya, Oke, lanjut ya, tak lanjut. Uraian singkat pekerjaannya karena ini front desk, saya contohkan melaksanakan pelayanan prima kepada tamu dinas apa, misalkan begitu. Terus lokasi pekerjaannya juga ditentukan. Jenis pengadaannya karena ini outsourcing berarti jasa lainnya. Nah, kodifikasi barang dan jasanya aja. Karena ini outsourcing, maka kita ambil jasa pendukung kalau 2 digitnya, divisinya. Terus yang 3 digit, kelompok atau grup, jasa ketenaga kerjaan ya. Terus cara pengadaannya, itu sudah ditetapkan sejak awal oleh PPK melalui penyedia atau melalui swakelola. Nama paket pekerjaannya ini disamakan dengan nama paket yang ada di DPA aja. Ngerti DPA enggak, Cak? Gue ya paham. Oh, paham? Iya, dia ada DPD, DPC, DPA. Di DPA untuk APBD, ada lagi DIPA. Ngerti DIPA enggak? DIPA. Ya, mirip-mirip DPA itu. Oh, gitu. Dokumen isian pelaksanaan anggaran. Nah, untuk APBN. Tak pikir ngertimu DIVA. DIVA itu kan penyanyi, Cak. DIVA itu tempat karaoke. Nah, gitu. Terus speknya, Cak. Speknya juga harus ditetapkan oleh PPK. Contoh, tenaga kerja yang dibutuhkan 8 orang. Terus gajinya. Ini petugas cleaner salah ini, Cak. Petugas front desk harusnya 8 orang petugas. Nah, terus gajinya aja, gajinya dan THR tenaga kerja sesuai UMK Kota Surabaya. Terus pendidikan misalkan yang dibutuhkan minimal SMA atau sederajat, bersertifikat pelatihan bahasa Inggris atau komputer. Disesuaikan kebutuhan lah intinya. Kalau memang itu banyak tamu-tamu asing yang harus tamu yang asing dilayani, itu berarti tamu tak dikenal gitu ya, Cak? Enggak, berasal dari luang planet itu loh. Makhluk asing ya. Soalnya dulu saya ketemu sampean juga saya anggap orang asing. Aku nganggapmu ya makhluk asing loh, Cak. Kayak makhluk gaib lho awakmu iku, Cak. Misalkan begitu. Terus kuantitasnya 1 paket, misalkan begitu ya. Terus metode pemilihannya Cak, melalui tender atau selain tender. Terus jadwal pelaksanaannya, kapan mau diproses pemilihannya, kapan pelaksanaan kontraknya, terus kapan pemanfaatnya. Berarti kalau untuk kontrak pekerjaan outsourcing tahun depan, berarti pemanfaatannya Januari 2021 sampai Desember 2021. Kapan kontraknya? Berarti kontrak mulai Januari sampai Desember 2021. Nah, proses pemilihannya itu sudah dilakukan di bulan November dan Desember tahun ini untuk pekerjaan tahun depan. Nah, jenis kontraknya lumsum apa harga satuan, pagu anggaran, sumber dana, kode rekening. Ono sing ditanya apa tambah gak jelas? Enggak, iki kan ada 2 nih. Yang ada dua kegiatan ya. Yang satu front desk, satu keamanan. Ini boleh formulirnya jadi satu. Atau ini konsolidasi? Ini, jadi suatu paket pekerjaan itu bisa dikonsolidasikan ya. Bisa dikonsolidasikan kan sejenis ya. Jadi nanti diuraikan untuk petugas keamanan berarti dibutuhkan sertifikat misalkan Garda Pratama untuk anggotanya, komandannya misalkan Garda Madya misalkan. Berarti fungsional juga, Cak? Apa itu? Itu Pratama Madya. Enggak, itu istilah nanggone petugas keamanan ya. Jadi misalkan supervisornya memiliki sertifikat Garda Utama. Terus misalkan koordinatornya memiliki sertifikat Garda Madya. Kalau anggota Garda Pratama artinya sertifikat ini keahlian untuk petugas keamanan. Saya pikir tadi kalau supervisornya Garda Madya,
Bener ya? Supervisor gak ada Madya ya. Terus bawahannya apa? Gak ada Pratama. Nah, tenaga teknis lapangannya itu gak ada sertifikat. Nggak ada sertifikat. Acur. Oke, ya jelas. Jadi jelas ya. Sebenarnya ya jasa juga harus dibeginikan ya. Ya, jadi PPK itu harus membuat ini ya, dokumen perencanaan pengadaan ini. Sebenarnya ini memudahkan PPK sendiri ya. Iya, jadi memudahkan PPK sendiri, baik mulai perencanaan, oleh input di RUP juga, itu petugas operatornya juga. Oh iya, di UNP kan ada keterangan ininya ya, pekerjaannya ya. Tinggal kolom 4 ini aja ya, di copy paste kan ya. Iya, jadi kan uraian, kan lingkup pekerjaan kan ini, Cak. Tinggal copy paste ke sana. Spesifikasi kan dibutuhin juga itu, Cak. Di form RUP, tinggal copy paste ke sana. Oh, jadi ngisi RUP yang biasanya lama jadi cepet ya? Jadi cepet. Biasanya kan gini, Cak. Mohon maaf bagi para PPK yang belum membuat dokumen perencanaan. Iki nanti dipotong nggak? Nih, Cak. Hah? Dipotong nggak video ini, Iki? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Dan PPK yang belum membuat ini sadar. Oh ya, aku kudu gawe. Rata-rata, Cak. Rata-rata itu, iya ya maksudnya. Rata-rata. Kebanyakan berarti kakek. Ditimbang pokoknya roto. Sama. Biasanya PPK itu ini admin RUP itu cukup dikasihin DP aja. Wes iki blek dokumen RUP. Wes piye caramu garapen. Lu maksudnya gimana? Aku dhewe gak mudeng. Biasanya kan begitu. Betul. Parahnya lagi ya, admin RUP di beberapa kebanyakan tidak dibekali dengan ilmu PBJ yang memadai. Begitu mau input RUP, bingung ya. Kita isi apa ya kan gitu. Padahal itu tanggung jawabnya ada di PPK ya. PPK gitu. Makanya buat yang model sampean tadi mempermudah tugas admin RUP-nya ya. Iya, ya semua dipermudah sebetulnya. Iya, keren, menarik. Rotok mudah enggak ya? Jelas. Iya. Sebenarnya mari cucu dah kok rotok cerdas sama. Kebetulan habis keserempet tadi. Keserempet pusuh ya tadi waktu berangkat kantor ya. Amit-amit ya Cak ya, jangan sampai ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selamat kita Cak. Amin. Biar bisa menyumbangsi kita Musang PBJ Channel ini ke para pelaku pengadaan ya Cak ya. Betul sekali. Kita belajar, orang lain dapat manfaat. Nah, ilmunya dapat, candanya ada. Hiburannya juga dapat, kan itu ya. Terakhir cintanya ada. Oke, jelas Cak? Jelas, matur suwun. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sahabat pelaku pengadaan dimanapun berada, demikianlah tadi diskusi kita tentang identifikasi kebutuhan. Jasa lain ya. Jasa lainnya. Termasuk bagaimana membuat formulir perencanaan pengadaan. Oke, gitu ya Cak. Ya, dan terakhir pesannya Cak? Jangan lupa subscribe. Wis diajari ora. Apa-apa Cak, ajaran. Wis lah. Ngerti pokoknya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Matur suwun, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.